Halo, berjumpa lagi bersama saya Nicholas Eka Novian Wicaksono. Pada kesempatan ini saya akan memberikan reaction video saya pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Penasaran kan? Jangan lewatkan dan tetap stay tune. Dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Dengan bimbingan dan konseling, para siswa dapat mengenali jati dirinya. Dengan bimbingan dan konseling, para siswa dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dari yang awalnya down menjadi bisa bangkit kembali, yang awalnya tidak tahu apa-apa bisa mengerti bakat, minat, dan potensi dirinya. Maka, bimbingan dan konseling itu dibutuhkan sekali dalam dunia pendidikan. Lalu, apakah bimbingan dan konseling itu sama atau beda? Awalnya sih saya juga masih bingung apakah itu sama atau beda. Tapi setelah mendengar dan melihat penjelasan yang lebih detail, ternyata bimbingan dan konseling itu berbeda. Pengen tahu? Ikuti terus. Pertama, saya akan menjelaskan definisi bimbingan. Jadi, dari beberapa informasi yang saya baca, definisi bimbingan dapat disimpulkan sebagai suatu arahan atau tuntunan yang diberikan pada individu atau kelompok individu dalam menyelesaikan masalahnya agar ia dapat berkembang lebih baik lagi. Sederhananya, bimbingan mengarahkan seseorang dari titik 0 ke titik positif 1, positif 2, positif 3, atau bahkan ke positif yang lebih tinggi. Contoh sederhananya adalah bimbingan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, terutama pada bayi. Pada saat lahir, sang bayi tidak bisa apa-apa. Lalu lambat laun, orang tuanya mengajari ia berjalan, makan sendiri, mandi, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu bimbingan yang diberikan orang tua pada anaknya. Bimbingan bisa dilakukan atau diberikan oleh siapa saja, asalkan orang itu sudah berpengalaman dan memiliki integritas. Contohnya orang tua, kakak, atau orang yang lebih dituakan. Tidak harus bersertifikat, tetapi orang itu mampu membimbing seseorang yang berada di titik 0 menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami definisi dari konseling. Konseling sendiri adalah suatu proses memberikan pertolongan, memberikan bantuan dari konselor atau orang yang sudah ahli kepada konseli atau orang yang membutuhkan konseling. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Frank Person pada tahun 1908 tentang konseling karir. Kemudian diadopsi oleh Carl Rogers yang mengembangkan tentang konseling pendekatan terapi yang berpusat pada klien. Sederhananya, konseling mengarahkan seseorang yang memiliki masalah atau dalam hal ini berada di titik negatif, entah negatif 1, negatif 2, atau berapa, ke arah netral 0, atau bahkan dapat mengubah seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang berada di titik positif 1, positif 2, positif 3, atau seterusnya. Jadi dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa bimbingan dan konseling itu berbeda. Perbedaannya di mana? Jadi, jika bimbingan itu mengarahkan seseorang yang berada di titik 0 ke arah titik positif 1, 2, 3, dan seterusnya, konseling sendiri mengarahkan seseorang atau membantu seseorang yang berada di titik negatif untuk berada atau beranjak ke titik 0. Setidak-tidaknya berada di titik 0. Namun, akan lebih baik jika dapat mengarahkan seseorang itu ke titik positif. Positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Perbedaan kedua yaitu orang yang memberikan. Jika bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua,
kakak, nenek, kakek, atau orang yang lebih dituakan. Berbeda hanya dengan konseling. Konseling harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau ahli di bidangnya. Jadi, perbedaan ini ada dua ya, pelakunya dan prosesnya. Lalu, di atas tadi ada beberapa istilah konselor dan konseli. Apa itu? Jadi, konselor adalah orang yang ahli, orang yang berkompeten dalam memberikan bimbingan konseling. Tidak semuanya, hanya orang-orang yang ahli dan berkompeten. Selanjutnya, konseli. Apa itu konseli? Konseli adalah orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan untuk mengarahkan dirinya menjadi lebih baik. Ia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang berkompeten. Contohnya, ia membutuhkan bantuan dari para konselor. Setelah kita mengetahui latar belakang dan seluk-beluk tentang bimbingan dan konseling, lalu apa sih tujuan dari konseling itu? Jadi, tujuan konseling yang pertama yaitu membantu konseli untuk menyadari potensi dirinya, baik itu minat, bakat, atau masalah hidup yang masih ada dalam dirinya. Tujuan yang kedua yaitu membantu konseli untuk dapat bertumbuh atau memiliki kebiasaan yang positif. Contohnya, rajin membaca buku atau lebih giat bekerja. Tujuan konseling yang ketiga yaitu membantu konseli untuk dapat memilih dan memilah keputusan yang ada. Ini tujuannya agar konseli dapat berpikir dengan sehat, berpikir dengan logis, sesuai akal sehat manusia yang sejati. Tujuan konseling yang keempat yaitu membantu konseli untuk dapat bersosialisasi dan berinteraksi kembali dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan tujuan yang kelima yaitu membantu konseli untuk memiliki kesiapan mental agar dapat kembali terjun ke tengah masyarakat. Lalu, setelah konseling itu dilakukan, apa sih indikator keberhasilan konseling itu antara konselor dan konseli? Indikator pertama yaitu menurunnya kecemasan pada diri klien. Indikator kedua yaitu klien memiliki rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna. Apa itu pragmatis? Pragmatis itu rencana hidup yang bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Ini mengarah pada sisi kemanfaatan. Dan indikator yang ketiga yaitu harus adanya perjanjian antara konselor dan konseli akan kapan rencana itu akan dilaksanakan, agar di pertemuan selanjutnya konselor dapat mengecek hasil dari rencananya. Lalu, sebagai orang Kristiani, kita harus tahu dong dasar biblis dari materi bimbingan dan konseling ini. Yesus berkata apa sih tentang bimbingan dan konseling? Ada yang tahu? Jadi, Yesus sendiri bersabda, "Marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Injil ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Dari hal ini kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Yesus sendiri adalah konselor sejati. Kita ini anak-anaknya yang berdosa adalah konselinya. Siapapun yang datang kepada Yesus, ia akan mendapatkan kelegaan. Ia akan dikenyangkan dengan roti dan santapan hidup kekal. Selain itu, di dalam Galatia 6 ayat 2 tertulis, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ayat ini mengajak kita untuk saling membantu saudara kita yang berada dalam kesulitan, seperti konselor yang membantu konseli. Itu salah satu cara kita mengamalkan hukum Kristus. Jadi, jangan sungkan untuk membantu, membimbing teman kita, sesama kita yang berada dalam masalah, sehingga
mereka dapat bertumbuh dan hidup dalam roh dan dalam Kristus. Jika hidup kita mau dibimbing oleh Yesus, maka segala permasalahan hidup kita akan dituntaskan. Salib yang kita panggul ini, yang terasa semakin hari semakin berat, akan diringankan oleh Dia. Sekian video reaksi dari saya mengenai bimbingan dan konseling. Semoga beberapa hal di atas dapat membantu kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama sebagai orang Kristiani, kita harus mau menjadi konselor-konselor yang membantu sesama kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus dan berbuah. Terima kasih. Thank you for watching. See you next time and goodbye.